Hello everyone, my name Ahmad Safwan. Saya berada di kelas Ibu Umi Musharofah, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dosa-dosa besar menyekutukan Allah. Baiklah teman-teman, yang dimaksudkan oleh Al-Amam yaitu ayat yang menjelaskan tentang menghapuskan dosa-dosa kecil. Ketika kita menghapuskan dosa-dosa kecil, niscaya dosa-dosa besar kita pasti akan terhapus. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut, bahwa dosa-dosa besar tidak akan diampuni kecuali ia telah mati. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Surat An-Nisa ayat 31. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamma inna rabbaka wasi'ul maghfirah, yang artinya yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Rabb-mu maha luas ampunannya. Surat An-Najm ayat 32. Baiklah. Nah, di sini dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik atau syirik, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Bayangkan teman-teman. Itu hadisnya qot'i loh. Ayat tersebut pasti. Sedangkan orang-orang yang beriman, dia pasti masuk surga. Dan itu sudah qot'i secara pasti dan tidak bisa dibantah. Dan itu juga telah dijelaskan di dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda bahwa maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah SWT. Lalu Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lainnya, jauhilah 7 dosa besar yang akan membinasakanmu. Lalu beliau menyebutkan diantaranya adalah syirik. Maka teman-teman, jauhilah syirik. A few moments later. Syirik akbar ialah syirik yang menyekutukan Allah dalam keadaan terang-terangan kepada makhluk yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbul Alamin selain Allah. Nah, coba kita berpikir logis ya, sebagai makhluk ciptaan Allah. Coba Anda bayangkan, kita telah diberi ruh kepada jasad kita sebagai titipan, namun kita menyembah selain Allah. Apakah itu termasuk hal yang ringan bagaikan seorang budak yang membantah kepada majikannya? Nauzubillah. Di sini saya ingin menjelaskan juga bahwa syirik akbar itu tidak akan pernah diampuni dosanya kecuali kita mati dalam keadaan kafir, dan pasti qot'i ya, kita masuk neraka jahanam. Dan telah dijelaskan juga dalam beberapa hadis dan juga beberapa ayat yang telah dipaparkan di atas tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyriku billahi faqad iftara itsma azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Dan dia mengampuni apa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Contoh syirik-syirik besar yaitu kita bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tawaf keliling kuburan, berdoa dan meminta selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga meminta kepada orang mati. Bayangkan kita meminta kepada orang mati, sedangkan orang mati aja minta kepada Allah.
Sebagaimana Allah telah memberikan kecintaan dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga Allah memberikan rahmat karunia setiap harinya, kita malah memberikan imbalan yang tidak pantas gitu dengan makhluk selain Allah. Padahal Allah cuma minta kita untuk melaksanakan kewajiban kita, antara lain itu sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Oleh karena itu, setidaknya saya memberikan saran, bertawakallah dan taatlah kepada Allah selagi masih hidup. Jangan pernah menyekutukan Allah maupun besar ataupun kecil. Nah, tadi saya telah menjelaskan tentang hadis tentang syirik besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang syirik kecil. Syirik kecil itu hampir persis ya sama dengan syirik besar. Namun hanya dari segi pandangan doang. Kayak kita bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala, kayak kita mengatakan sumpah demi apapun. Kayak sumpah pocong. Kayak dalam telinga manusia itu hal biasa, tapi oleh Sang Cipta itu kayak kita memberikan hinaan gitu. Few inches later. Nah, tadi telah saya paparkan beberapa tentang syirik besar dan syirik kecil. Nah, di sini ada perbedaannya loh. Perbedaannya yaitu yang pertama, syirik besar membuat pelakunya tidak diampuni dan keluar dari Islam dan pasti masuk ke dalam neraka. Sedangkan syirik kecil tidak. Syirik kecil itu bisa terampuni, dan juga syirik kecil jika orang yang melakukannya mau merasa bersalah, maka syirik-syiriknya terhapuskan. Namun dia tidak boleh melakukannya lagi gitu. Syirik besar juga bisa diampuni jika orang yang melakukannya itu merasa bersalah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan bahwa dirinya telah bersalah dan bertaubat nasuha, maka diampuni. An Ibni Abbas radhiyallahu anhum qala kana al-musyrikuuna yaquluna labbaika la syarika lak qala fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailakum qad fayaquluna illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak yaquluna hadza wa hum yatufuna bil bait, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, dulu orang-orang musyrik mengatakan labbaik la syarika lak, aku memenuhi panggilanmu wahai zat yang tiada sekutu bagimu. Rasulullah SAW bersabda, celakalah kalian, cukuplah ucapan itu dan jangan diteruskan. Tetapi mereka meneruskan ucapan mereka, illa syarikan huwa lal tamlikuhu wa ma malak, kecuali sesuatu bagimu yang memang kau kuasai dan ia tidak menguasai. Mereka mengatakan ini ketika mereka bertawaf di Baitullah. Hadis riwayat Muslim nomor 1185. Orang musyrik itu juga rajin ibadah loh. Namun dari segi cara dia beribadah itu setelah berbeda, yaitu mendoakan Allah. Dalam segi apapun ibadah, cara dia kayak melakukan sesajen atau memberikan suatu kepada hal-hal keramat atau minta nomor togel, itu masuk syirik loh. Maka di sini saya menjelaskan dan memberikan saran bahwa hentikan perbuatan-perbuatan yang buat Allah Subhanahu wa taala itu marah. Nah, tadi telah dijelaskan beberapa pengertian, penjelasan, dan pemaparan tentang syirik besar dan syirik kecil dan macam-macam syirik, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang syirik. Bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak mengampuni orang yang melakukan dosa syirik kecuali dia mau mengakui kesalahannya. Bagaimana seorang hamba dengan hambanya melihat orang yang melakukan kesyirikan, pasti itu bisa membuat murka, terutama keluarga kita sendiri. Nah, di sini saya juga mengimbau kepada teman-teman, berhentilah melakukan perbuatan-perbuatan syirik, bahwa syirik itu termasuk dosa yang tidak baik dan juga tidak diampuni dosanya kecuali kita masuk ke dalam neraka jahanam. Sebagai contoh yaitu kaum Nabi Lut, kaum Sodomi yang terkenal oleh zaman dahulu ya, dan juga Firaun
yang menyekutukan Allah secara terang-terangan. Nah, itu telah dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Nah, mungkin cukup sekian dari saya oleh Ahmad Safwan tentang bab 15 tentang menyekutukan Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.